Udah. Nah itu iya tuh. Oke. Untuk visi dan misi sekolah ini apa nih? Jadi itu sih Mbak. Nanti bisa saya share itu ya. Ada kita kan di sini kampus 2 kan masih nginduk di SLB Negeri Semarang yang kampus 1. Nah, itu nanti bisa diambil lebih lengkapnya di websitenya SLB Negeri Semarang mungkin biar lebih jelas lagi, maksudnya lebih detail lagi. Saya tuh nanti bisa dicari ya Mbak. Nggak apa-apa kan itu tinggal jawabannya. Lalu untuk di sekolah ini fasilitas untuk menunjang pembelajarannya bagaimana? Alat bantu khusus? Iya, di hambatan apa dulu nih? Semuanya Ibu. Di semuanya. Kalau kita sendiri kan sekolah itu menyediakan beberapa fasilitas yang mendukung pembelajaran. Nah, selain pembelajaran, karena SD itu kan kita fokus untuk bina diri, lebih ke bina diri, kemandirian anak-anak. Jadi mungkin apa namanya fasilitasnya sebenarnya simpel aja sih Mbak, kayak misal mengajarkan anak-anak pakai baju. Nah, itu biasanya kita menyediakan guru sih biasanya kayak alat bantu pembelajaran, bikin baju kayak gitu, terus tali sepatu. Kalau olahraga ya kita sediain bola-bola, nanti kita mengenalkan lagi ada akademiknya mengenal warna. Nah, itu dari secara akademik dan apa namanya bina diri kayak gitu. Misalkan kalau misalkan untuk khusus nih, misalkan nih tadi kan mbaknya di Ketuna Ande. Nah, di Ketuna Ande itu kan sebenarnya ada alat bantu, misalkan mereka kan fisioterapi. Nah, fisioterapi itu kan pasti kan pakai matras sebenarnya kayak gitu. Itu ada bola, sebenarnya ada bola, cuman memang belum terkirim ke sini. Ya paling buat peregangan otot tuh kan. Nah, itu juga ada juga. Nah, kalau di Ketunaan C itu lebih ke apa namanya? Kalau anak-anak C kan secara fisik kan normal ya. Mereka hanya butuh pengenalan-pengenalan itu yang bersifat motorik, kasar maupun halus kayak gitu. Nah, paling ya tetap mengenalkan akademik itu, terus toilet training, nah kayak gitu-gitu juga. Terus sapu, nah itu kan sebenarnya alat kebersihan, tetapi itu juga bagian dari alat pembelajaran. Itu yang simpelnya aja ya. Nah, tapi kalau lebih yang mendetail ya paling apa namanya kita bikin rangkaian-rangkaian mainan-mainan khusus kayak gitu, ada Lego juga, terus mungkin ada apa namanya apa sih hula hoop gitu-gitu kan. Nah, tapi nanti anak-anak juga bisa merangkai pakai Lego, bikin apa. Nah, tergantung nih temanya. Tapi kembali lagi ke guru kelas masing-masing. Misalkan guru kelas menyediakan alat pembelajaran yang sesuai dengan temanya di hari itu. Jadi dikembalikan ke Guru kelas masing-masing. Lalu kan tadi sudah ada guru kelas nih Ibu. Lalu di sekolah ini ada psikolog atau terapis itu ada atau tidak? Kalau khusus di kampus 2 ini tidak ada. Semuanya diampu oleh guru kelas masing-masing. Tetapi kita juga apa namanya tetap mengarahkan orang tua siswa itu untuk terapi khusus di luar. Nah, terapi khusus di luar itu nanti biasanya itu di rumah sakit atau ada juga yang dari di bawah dinas pendidikan juga, di bawah bukan dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah itu BP2LK itu ada terapi juga, tapi di sampingnya SLB 1 kampus 1 itu ada, itu di bawah dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah. Kalau emang terapi khusus kayak terapi bicara, fokus apa itu segala macam biasanya pada ke rumah sakit kayak gitu atau mandiri. Lalu untuk proses identifikasi pada saat penerimaan siswa kebutuhan khusus di sekolah ini bagaimana? Assessmentnya. Iya, pada saat menerima kan ada kriteria begitu apa? Ya, itu ada timnya sendiri Mbak. Jadi kayak tim khusus. Di sini nanti biasanya kalau awal PPDB itu kita saring dulu anak-anak ini. Apakah anak-anak ini apa namanya mampu dalam pembelajaran klasikal atau tidak. Nah, itu nanti biasanya selain itu pun juga pertimbangannya adalah kuota. Jadi bukan semerta-merta oh anak ini belum cocok nih masuk SLB, karena kita juga di SLB kuotanya juga terbatas. Satu guru kan secara peraturan itu kan harusnya maksimal 5. Bisa jadi lebih 8, 10. Itu pun juga ada. Begitu. Jadi, ini asesmen itu pun salah satunya adalah menyaring anak-anak, dan di negeri itu pun karena ada kuota khususnya juga. Jadi kita ngibangin gurunya juga. Nggak boleh
gurunya cuma 2 terus ngajarnya 30 anak satu kan nggak mungkin. Itu lebih ke situ. Kalau asesmennya isinya apa? Nah, itu materi khususnya memang lebih ke apa namanya, tingkat kesiapan anak dalam pembelajaran di dalam kelas. Beda lagi dengan mengajarkan anak secara khusus. Misalkan nih, jadi itu sebenarnya terapi itu mendukung anak buat sekolah. Jadi orang tua itu tuh wajib memberikan terapi itu adalah apa namanya kayak awal-awal yang memang harus dilakukan. Jadi nggak bisa ini Bu. Rata-rata kalau belum distimulasi dari dini dari terapi itu agak susah. Oh, berarti kalau yang diterima itu yang sudah diterapi? Enggak juga, tergantung. Ada juga yang di sini tidak diterapi, tapi secara perilaku itu dia sudah memenuhi kualifikasi tertentu begitu. Salah satunya klasikal itu. Gitu. Lalu untuk kurikulum yang digunakan Kurikulum Merdeka. kita Masih pakai sama dengan sekolah. Kurikulum Merdeka tapi kurikulum SLB, jadi pendidikan khusus. Jadi bukan SD umum ya, beda ya. Lalu untuk anak berkebutuhan khusus di sini itu ada tunanetra. Di sini kebetulan tunanetra nggak ada. Adanya tunarungu ada, tunagrahita, Down syndrome juga ada. Kemudian ada tunawicara. Tunawicara sebenarnya itu ada kategori tunawicara di ketunaan di tunarungu Mbak. Ada, cuma memang kita ikutkan ke apa namanya tapi dia ganda ya, jadi ada autisnya, dia ada tunarungunya, dan wicaranya itu tidak jelas, tidak bisa lebih ke situ. Jadi benar-benar ganda gitu. Jadi kalau pure tunawicara itu kan kalau tunawicara memang dia bisa, tapi mendengaran itu nggak ada. Lalu apakah sekolah memberikan pelatihan khusus kepada gurunya? Ada pelatihan khusus, biasanya itu kan kita langsung di bawah LB langsung ya, di bawah sekolah. Kita punya itu Mbak, apa namanya, kayak komunitas pembelajaran guru. Jadi ada di kampus aku. Kita biasanya juga beda-beda sih. Misal nih dari ketunaan A mengadakan kegiatan, misal membaca apa namanya itu ya, kalau pakai alat bantu gimana. Nah itu semua guru kan sebenarnya harus bisa. Nah itu dipelajari semua. Nah itu kayak gimana, jadi cara makabanya itu apa. Nah terus kalau ketunaan B waktu itu latihan bahasa isyarat itu. Ketunaan C lebih ke pengolahan apa ya, olahraga. Nah itu sebenarnya buat semua sih, A B C juga bisa sih. Itu juga sempat kita ada komunitas itu yang simpel-simpel ya, yang ringan-ringan ya. Terus kalau ketunaan D itu pun juga kita mengajarkan cara simulasi atau fisioterapi yang dasar-dasar aja, yang bisa dilakukan di kelas. Lebih ke situ sih. Lalu untuk orang tua sendiri, apakah sekolah membangun kerjasama, pertemuan rutin gitu untuk membangun kerjasama dengan orang tua? Ada juga, cuman itu lebih per waktunya mungkin setahun sekali. Tetapi kalau untuk komunitas paguyuban itu sendiri beda-beda ya Mbak. Kadang kan ketunaan A sendiri, ketunaan B sendiri, ketunaan C sendiri, itu pun juga mereka kadang orang tua mengadakan kegiatan sendiri seperti itu. Karena itu orang tua kan juga ada kesibukan, jadi mungkin tidak intens banget. Nah, paling cukup ketemu di sekolah, ngobrol, ada. Berarti ada itu ya forum? Ada paguyuban orang tua ada, terus kemudian biasanya ada apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan apa namanya seminar seperti itu, latihan yang bekerja sama-sama orang tua gitu, itu biasanya ada. Lalu sekolah menindaklanjuti laporan dari orang tua, mungkin kalau ada laporan terkait kesulitan belajar siswa itu. Ya itu biasanya kan prosesnya memang dihandle dulu dari guru kelas masing-masing. Nah itu dikomunikasikan bagaimana, karena yang menghadapi langsung anaknya itu kan guru kelas ya Mbak. Nah misalkan dari guru kelas memang tidak bisa apa namanya menyelesaikan itu, nah baru kita berkomunikasi ke tingkat yang lebih atas, ke waka kesiswaan, mungkin ke waka kurikulum. Nah sama halnya saya di sini sebagai koordinator. Kita misalkan ada guru kelas ini gimana tetap misalnya evaluasinya seperti ini, sesudah selesai ya sudah. Kalau memang berlanjut memang tidak ada
titik temu ya kita ngobrol bareng, misal ada masalah khusus lah, ini anaknya gimana nih, ngobrol terus misalkan nih, padahal udah diginiin, padahal gurunya juga udah beginiin, padahal gurunya udah beginiin. Nah, kita temukan nih karena saling-saling itu kita temuin, yaudah berarti harusnya begini, kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau memang di sini belum selesai ya memang harus Jadi untuk mengevaluasi pembelajarannya, mengevaluasi pembelajaran lebih ke apa, akademik ya akademik. akademiknya, tesnya apa gimana? Hmm. Ada tes kan, ada tes. Nah itu kayak biasanya kembali lagi guru kelas masing-masing mbak mau dikembalikan tanya jawab bisa, itu kan juga ada, maksudnya ada tanya jawab langsung bisa, atau mungkin tertulis juga bisa. Tapi kalau anaknya kayaknya enggak ya, ini dibacakan, ayo apa bajumu warna apa coba gitu aja sih. Itu kembali ke guru kelas masing-masing untuk pengambilan penilaian siswa. Lalu tantangan terbesar dalam mengelola sekolah ini? Tantangan terbesar sebenarnya apa ya mbak? Banyak sih tantangannya, banyak, tapi karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai penyedia layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, jadi kita mengalir aja. Memang diperlukan sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri juga tanpa bantuan orang tua, pasti harus ada kerjasama. Nah dari dinas-dinas terkait pun juga alhamdulillah juga sejauh ini juga pemerintah juga mendukung seperti itu. Nah memang beberapa hal memang yang paling berat itu, paling susah itu kan di titik ini kan kita membangun anak-anak itu yang paling berat ngadepin orang tua sebenarnya. Orang tuanya mau nggak nih diajak kerjasama, paling berat itu tuh karena satu kadang orang tua itu belum ada penerimaan diri, harus luweh anak ke sekolah, itu yang paling berat. Itu sebenarnya tantangan kadang di tingkat bawah udah dikasih tahu nih orang tuanya biar mainan handphone di rumah tapi aja. Nah padahal kan sebenarnya kan anak-anak itu bisa tumbuh menjadi apa ya, menjadi tumbuh lebih baik itu kan juga sebenarnya dari dukungan orang tua juga pasti kan, karena lebih lama jamnya di rumah. Jadi ya semata kita hanya mendukung. Lalu tadi terkait sumber daya seperti alat bantu dan tenaga untuk mengajarnya, itu strategi sekolah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya seperti alat bantu tadi ya dikembalikan ke guru. Iya biasanya guru kelas itu tuh ini loh mbak, kita tuh jadi guru tuh harus kreatif ya mbak. Kita harus kreatif. Jadi misal nih nggak ada tali sepatu ya udah pakai rafia gitu, misalkan kayak gitu. Terus bisa pembelajaran apa nih contoh, pasang spray aja di bus warni itu aja sudah bagian dari pembelajaran anak-anak. Terus misal mengenal warna, nggak harus mengenal warna harus mewarnai ini warna apa, enggak, kamu sediain aja warna ini apa kayak bola itu kan juga udah itu. Bola kan banyak banyak fungsinya. Satu, ketepatan siswa melempar itu fokus ya kan, terus mengenal warna, terus menggenggam, terus melempar tangkap. Nah itu gitu kan banyak variabelnya juga kan. Nah tuh jadi pinter-pinternya dari guru kelas masing-masing. Terakhir ini harapan ibu sendiri terhadap pendidikan inklusif di masa depan itu? Menyediakan wadah buat anak-anak berkebutuhan khusus aja sih, maksudnya memberikan pelayanan yang mungkin jangkauannya lebih luas, karena di Semarang ini kan khususnya itu kan hanya ada satu SLB dan negeri. Nah itu negeri, jadi pengennya sih ya nggak hanya satu, maksudnya kita juga bisa apa namanya ada sekolah baru lagi, walaupun swasta ada itu aja sih mbak. Kalau saya sih simple ngikut aja sih karena kita kan bawa pemerintahan, jadi apa namanya apapun yang menjadi peraturan di pemerintah, kalau harapannya paling banyak dari orang tua murid itu adalah bu sekolahnya kok cuma satu aja bu, di sana sama di sini tambah lagi dong bu kayak gitu. Gitu sih kalau khusus untuk kampus 2. Ini sih kami mau ucapkan terima kasih ibu sudah makanya kalau saya katakan kalau istirahat harus makan ya makan.
jangan bercanda, jangan guyonan sama temennya gitu. Nanti kalau udah makan selesai boleh guyonan. Duduk, masukin, belum sarapan, ayo. Yang ada di rapot, kalau rapot sebelumnya ada ini, ya terus kita menentukan apa toh yang kira-kira bisa dikembangkan, kita Contohnya masukkan. apa, Pak? Contohnya olahraga. Halo, sorry bot. Nah, contohnya kalau Senin bahasa Indonesia, SPDB, bahasa Indonesia PDB. Kalau bahasa Indonesia bagaimana, Bapak? Bahasa Indonesia itu kayak umum biasa. Kayak kan anak-anak ini tidak ada kecacatan pada otaknya, hanya kecacatan pada kataannya, fisiknya. Makanya itu saya tekankan kalau bahasa Indonesia kayak orang biasa. Matematika pun juga sama, tapi dengan prom ya, bantu ya, dengan prom dibantu. Matematikanya tidak serta-merta kita culkan. Tapi kan kalau kayak PPKN kita ajarkan ada padatnya, terus pengertiannya, fungsinya, apa itu keluargaan, apa itu kewaspadaan, apa itu sederhanaan, apa itu ya. Saya tekankan seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk pertanyaan ABC tidak ada. Saya tidak menekan seperti itu. Saya berikan contoh gini aja. Apa itu? Coba sebutkan apa itu kalimat tanya. Dua saja, dua. Jadi saya sebutkan apa itu kalimat tanya. Saya jelaskan dulu. Jadi kayak ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Saya jelaskan dulu, saya berpengertian, baru saya masukkan. Berikan contoh dua. Berikan contoh ini. Kalau untuk yang keterampilan itu kan PDB. Terus bagaimana? Itu keterampilan penting. Penting melukis, mewarnai. Untuk olahraganya sendiri berarti bagaimana? Olahraganya sendiri saya tekankan pada apa kelemahannya, apa kekurangannya itu. Mewarnai. Ya nanti. Ya, itu Pak. Nah, jadi olahraganya. Kenapa? Nopo? Anaknya. Apa? Cantik. Oh, cantik. Ya Allah, cantik Mbak. Ini mudeng no Mas. Mas gede gitu berarti. Mas gede. Biasa Mbak ono Mbak. Ya kelas 3 nih, kelas 3. Kelas 3, kelas 2. Ini dua. Ya 2, kelas 3 terus yang satu lagi kelas 5. Kelas 5. Lagi olahraganya itu Mbak, olahraganya itu kalau ada kelemahannya soalnya kayak umul mesti kayak gini saya tekankan yang ringan-ringan saja, tangkap bola, lempar bola itu aja, ringan. Berarti yang ringan saja. Ringan. Kayak ini nanti kan lempar tangkap bola. Mau saya tunjukkan? Boleh. Nanti. Ya, terus apa lagi? Kenalkan dulu Mbak ini Mbak. Bisa. Ada tiga, yang satu CP-nya rada berat, rada sedang. CP-nya sedang pakai kursi roda Mbak, ya pakai. Ini bisa jalan, tapi yang satu lagi kursi roda. Ya masih hari ini kan ibunya bisa operasi. Yuk, dimulai nih Bapak. Ya, siap. Ini dengan Bapak siapa? Pak Rano Priyo Herianto. Pak Rano. Untuk jumlah peserta didiknya ada 3 nih Bapak. 3. Terus kalau untuk rencana pembelajaran di Ketunaan D sendiri itu bagaimana nih Bapak? Ada RPP dan silabus Mbak. RPP-nya bagaimana?
RPP-nya menuruti Kumer, Oh, berdasarkan Kumer, berdasarkan ya, Kumar. Kumer, kurikulum merdeka. Nah, terus untuk indikator keberhasilan pembelajarannya itu bagaimana Pak untuk Anak bisa mandiri, anak bisa mandiri? bisa bergerak motornya dengan bagus. Pokoknya itu, tema saya seperti itu, Mbak. Terus kalau cara Bapak sendiri untuk mengelola kelas di ketunaan B ini bagaimana Bapak? Ya pokoknya anak saya kondisikan kayak orang normal biasa, Mbak. Oh, baik. Jadi tidak saya istimewakan, tidak saya kayak protektif itu tidak. Saya serahkan kalau istirahat tuh, Mbak. Istirahat terus terang ya, istirahat saya buka gitunya. Biar anak-anak bisa serawungan dengan teman yang lain. Oh, berarti seperti Karena kalau anak sekolahmu kan biasanya gitu. Iya. Nah, saya terapkan seperti itu. Karena tidak saya istimewakan, karena anak bisa berkembang kan dari situ, Mbak. Dari sosialisasi terhadap teman, kakaknya, adiknya kan ada. baik. Lalu apakah terdapat alat bantu belajar? Sementara ini alat bantu ini Kursi roda berarti. kursi roda, yang lainnya belum ada lebih. Aku kadang nyitakan radio Mbak, pakai kertas itu, pakai kertas itu saya gulung-gulung ke Mbak, gini loh, pensil, itu pensil, saya gulung-gulung ke tasnya, gulung-gulung di sekitar pensil itu, saya lekatkan dengan selasi. Nah itu biar anak-anak kan kalau nulis kan gede kan enak. Kalau kecil susah dia. Kalau kecil susah. Gede. Lalu untuk apakah Bapak memberikan perhatian khusus? Bapak memberikan perhatian khusus kepada siswa? Tidak gitu. Iya, perhatian khusus. Tadi katanya itu kalau itu dibiarin gitu. Kalau sosialisasi saya biarin. Saya terbuka terhadap siapa saja. Ada anak-anak yang main ke sini, ini main ke kelas lain. Monggo silahkan, enggak apa-apa. Yang penting satu jangan ganggu temennya. Berarti kalau memberikan perhatian khusus itu yang seperti apa Bapak? Kayak umul. Kenapa? Umul murid saya yang nggak masuk ini. Oh. Nggak masuk ini. Kayak Tara kan perhatiannya khusus nih. Kan dia nggak bisa makannya harus diambilkan. Nah, nggak bisa ambil sendiri. Terus jalannya juga susah. Kan harus hati-hati Mbak. Karena kan berat, jatuh berat Mbak. Dan berat kalau ini kan sudah termandiri kali ini. Lalu untuk orang tua dari siswanya sendiri itu bagaimana Bapak? Peran orang tua dari siswanya? Itu sih perhatian, ya perhatian Mbak. Bagus, pokoknya bagus. Lalu tantangan terbesar dalam mengajar siswanya sendiri itu bagaimana Pak? Gak ada, ada ya. Gimana tantangannya ya? Tantangannya gak ada sesuai KPM aja, KPM berjalan. Jadi tidak ada tantangan tersendiri? Tidak ada, saya tidak ada. Udah pulang Mbak, saya tuh Mbak. Udah terapi, di terapi saya di terapi Pebijus, udah 10 tahun. Pindah ke dinas, capek dinas, baru ke sini. Jadi mengalami menangani anak-anak seperti ini biasa misalnya. Autis, DS, CP, yang CPP, DTT, ada semua. Insya Allah hati-hatilah, hati-hati. Lalu harapan Bapak terhadap sekolah inklusi sendiri bagaimana? Waduh, Harapannya banyak sekali harapannya. Ya, saya harapkan ini yang penting sekolah itu tidak melakukan pembulian, kekerasan pada anak, terutama cewek ya, terus tidak nukari kancane, yang penting Bu Mbak, yang penting sekolah itu bisa meningkat, bisa mandiri dewe tanpa mengandalkan bos. Saya harapkan seperti itu. Sampaikan juga anak-anak yo sadar diri lah, menjaga lingkungannya, lingkungan kelas, masyarakat sekolah kan ada, masyarakat sekolah kan guru, orang tua, paguyuban kan ada, itu harus dijaga. Jadi tidak serta-merta sampai naik sendiri Mbak. Tuh. lalu untuk anak ini apa sih? CP. Kenapa? CP, cerebral palsy.
Cerebral palsy. Ini harus bisa jalan. Jalannya pakai lutut. Yang ini. Kalau itu bisa jalan tapi berat. Karena gemuk. Kalau disuruh dia tidak mau. Yang satunya tidak bisa. Tidak bisa jalan, pakai kursi roda masih didorong. Gitu. Didorong. Masih pakai dorong.